Adam Suseno kalau masuk karakter Naruto jadi Adam Susano. Lo mah internal, ini yang nonton emang wibu. wibu ini. Oh, wibu. Apa nonton Sabi tuh wibu? Iya. Oh, pantai laki semua. Akhirnya dia masuk loker. Oh, iya. Ayam, sini gitu. Oh, iya. Aku akan membantumu menyelamatkanmu dari kepungan api-api itu, kata lokernya gitu kan. Iya. Minta turun hujan. Wali kota ini nikahi buaya. Wow. Unik ya. Udah waktunya ada yang diturunkan Pak di Indonesia Pak. Oh. Gitu Pak. Contohnya Pak. Contohnya Bantuan-bantuan, dana-dana kan banyak orang-orang kesusahan di sini kan masih banyak tuh gitu. Padahal tuh orang yang dipukulin udah wah luka-luka, keluarga-keluarganya tuh sakit hati gitu. Tapi dia bebas bersyarat, kok bisa ya kayak gitu-gitu ya? saya nggak tahu. Tanggung jawab sama yang diomongin. Ya. Si nelfon nih, kenapa nih? Halo? Hah? Oh, bentar, gue mau nyari ini dulu wangsit. Kayak agak telat gue kesana nih. Wangsit, itu mah pangsit. Iya, capek gue hidup kayak gini-gini mulu dah. Ya udah tungguin gue ya. Oke. Ya. Lewat mana nih gue? Sini deh, maaf numpang. Serem banget lagi ini tempat nih. Nah ini dia nih makamnya nih. Assalamualaikum. Waduh, kotor banget nih. Rapi-rapiin dulu dah. Tuh ada mie. Doyan jajanan ginian. Orang udah mati juga. Capek sih Ki, hidup begini mulu Ki. Padahal kan dulunya pengen jadi inian, membawa acara presenter. Sekarang malah jadi hansip. Udah lama banget jadi hansip. Nasib berubah, nggak berubah. Bisa nggak kalau entah ya, kalau sekiranya nih bantu saya gitu biar nasibnya berubah. Saya kan juga pengen jadi artis gitu. Saya sih kepengennya jadi pembawa acara. Acara apaan kek? Acara 17-an juga nggak apa-apa. Saya lupa nama kakek siapa ya? Kolam resapan. Oh kakek gua kolam resapan namanya. Baru ngeh gua. Oh iya. Yaudah kek. Ini sehat-sehat ya, sehat-sehat udah mati. Tenang-tenang di sini ya. Lalu kakek gue minta bakarin rokok. Dia pengen ngerokok nih. Nih rokok dah. Nah. Jadi tolong bantu saya. Saya kepengen banget berubah nasibnya. Capek begini-begini mulu dah. Mana jaga sama kawan kagak beres banget lagi. Blow on bocahnya. Tolong ya kakek kolam resapan. Minta bantuannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, gak jadi gua kasih. Balik ah. Mau dibuat ya. Numpang. Kayak dia yang manggil gua. Kayak suara si Ovin. Suara siapa ya? Buset. Ada Ipat nih. Buat saya nih. Wah. Amazing. Wah, lumayan nih. Gue jual. Kalau nggak buat main Subway surf. Hah? Buat saya jadi presenter. Oh, pakai ginian. Oke juga nih. Ntar nyenderan dulu. Kagak takut kesambet gua. Nyalainnya gimana? Nyalainnya pakai apa? Pakai korek. Oh begini. Diomelin gua. Oh begini caranya. Wah iya nih. Sarung tangan 6.000. Lah murah banget, headlamp segala ada. Monotaro.id. Hampir ya kebaca. Oke. Gue seneng banget nih kalau kayak gini caranya nih. Duh hampir kebakar. Gue pulang dulu ke pos ngasih tahu si Sam, gue kabarin banyak nyamuk sini. Malam ini iPad nih. Ku sendiri. Lagi gue punya beginian nih. Tak ada yang mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya telat tadi ya. Di sini gue nyari wangsit. Tuh ada suara harimau, denger gak lu? Gitu. Itu gara-gara tadi gue dari makam. Ini apaan lagi? Kagak tahu gue nemu ginian. Ipat.
iPad. Iya, itu dia maksud gue. iPad. Gimana sih Pak ini Pak? Kok bisa lu nemu-nemu beginian lagi lu? Nggak ngerti gua. Tadi gue ceritanya inian lagi ziarah kan, biasa kan ke makam inian kakek gua. Nama kakek gua Sumur Resapan. Iya, nggak percaya lu. Ntar lu gua ajakin ke sana deh. Terus nemu beginian? Enggak, gue berdoa kan. Gue bosen, gue bilang gue bosen banget. Jadi hansip, gue bilang capek gua, kagak ada ininya. Apa kagak jelas gitu di sini kan Pak RT kan gitu kan ngedit banget. Mager makanan ki apa ki suguhin kalau kita lagi jaga. Ini kagak. Gue bilang kebetulan kan cita-cita gue dari bisa nggak nih korekin minumnya bro. Kebetulan emang cita-cita gue kan dari kecil kan emang pengen jadi presenter kan. Pengen jadi pembawa ini acara-acara gitu. Juga kan. Iya, pemilihan presenter tuh kemarin gue bahas tuh. Itu Pak maksud gue pengen nyalonin gue bilang kali gitu, tapi gue nggak ada medianya kan. Kayaknya ini adalah sebuah jawaban dari apa yang telah kita lakukan selama ini, selama 3.500 tahun ini. Apa itu dia? Nggak usah 11 episode ini baru 11 ya, episode. Itu, iya. Pak. Kayaknya emang ini jawabannya Pak. Dari segala usaha dan doa kita. Iya. Kapan-kapan? 10. Berdua. Nah keluarga gue kan dihitung. Keluarga gue ngedoain gue. Oh iya. Itu. Iya. Jadi gimana kalau kita Kenapa nggak tiap gue yang jaga sih, muter gitu, gue pengen muter gitu, dapat yang enak. Ya lu muter aja nanti gantian sama gua. Emang kayaknya sial mulu gua dapetnya. Emang kayaknya lu begitu dah, harusnya kudunya gitu. Bener. Emang bukan cewek ini sekarang dapat rezekinya lu. Emang bagus rezeki gua. Kalau gue lihat rezeki gua tuh ya makin kesini makin bagus gitu. Cakep. Ada aja gitu ya. Alhamdulillah gua seneng banget. Monas kelihatan 4 ya dari Maria. Hah? Iya. Hah? Apa? Adam Suseno. Bocah kecil yang muka kayak Oja. Iya, Adam Suseno kalau masuk karakter Naruto jadi Adam Susano. Lo mah internal, ini yang nonton emang wibu. Wibu ini. Oh, wibu. Apa nonton Sabi tuh wibu? Iya. Pantesan. Semua. Pantes ada yang DM gua, "Bang, ini syuting di mana, Bang?" katanya. Taman Baja ya gitu, ada yang DM gua. Oh iya. Lah kok lu tahu gitu? Iya, terus nggak lama gua nyium bobo bawang gitu. Bobo. Bobo bawang gitu, Pak. Hah? Itu ternyata dia wibu. Anjing. Nih apaan sih bisa apa dia emang lu? Biasanya kan lu nemuin sesuatu yang berguna bagi masyarakat sini. Nih gimana sih Pak caranya, Pak? Elah ketahuan buat bukan punya. Lah emang bukan punya gua, Pak, kan namanya tadi dikasih. Nah, tadi kan belum gua ceritain ini. Oh iya. Gimana cara gua iya, gimana? ceritanya kan gua habis berdoa nih ya. Gua pulang kan. Gua pulang dah, kasihan kan lu kan di namanya di pos gitu kan. Di pos-pos gitu. Ya kan? Wah, pulang aja gua bilang berdoa aja udah selesai kan. Lewatin ceritanya ada pohon gede. Big tree. Pohon gede. Iya, betul. Lewat nih gua. Terus ada yang manggil gua. Tong gitu. Tong. Ternyata dangdutan. Enggak ada yang manggil gua. Kamu ya. Kamu lucu ya ternyata. Ada yang manggil gua tiba-tiba. Siapa? Gua bilang. Di sini kata dia. Di sini kata dia gitu. Terus gue bilang, apakah kamu mendengarnya? Gue bilang, di sini gitu. Gue mundur kan, coba mundur 3 langkah. Gue mundur 3 langkah, 1, 2, 3. Tiba-tiba nongol ginian, set gitu. Ipet. Iya. Lah, gue bilang, gue pikir talenan kan, lumayan nih nyokap gue. Ternyata bukan Ipet. Wah, fungsi kayaknya kan emang. biasanya kalau misalnya lu nyari-nyari wangsit gitu kan, lu nyari-nyari sesuatu yang muncul entah dari mana kan pasti ada gunanya. Nah, kayaknya ini adalah jawaban dari doa gua tadi di makam tuh kan, gua berdoa kan pengen jadi presenter. Kayaknya emang ini modalnya. Gitu. Coba buka. Bisa Pak nih. Apa fungsinya? Terbalik gitu. Bisa nih dikebalikin. Kagak bisa. Oh, nggak bisa. Cemen. Ayah nih. Masih setengah-setengah kali ini. Iya Pak, nih cara gitu Pak. Tuh. Kok berita? Tuh kan, gue bilang juga apa? Lah kok langsung berita sih? Lu tapi beneran pengen jadi presenter emangnya? Pengen gua. Nah, gimana kalau kita di sini latihan aja. Latihan gitu. Beneran ini? Beneran ini. Ini lu dikasih modal buat jadi presenter tuh ini. Berita-berita kayaknya iya ini berita-berita, terus kayaknya emang kan sekarang kan bumi gonjang-ganjing Indonesia
pada kencing-kencing. Nggak nyambung lagi. Kayaknya kan Indonesia ini lagi diterpa yang namanya badai-badai, berita-berita badai gitu kan. Kayaknya emang harus kita baca-bacain nih. Oh iya. Gitu. Gonjang ginjing. Iya. Oh iya. Bumi gonjang ganjing Indonesia. Iya. Orang-orangnya yang di atas-atas pada kayak anjing. Kayaknya enggak ini Pak, bocah-bocah atas sini tuh pada ngentot buat emang tuh anjing buat tuh bocah tuh. Mulutnya. Masa tiap gue jaga di ini mau diisengin gue, dilemparin segala bunga. Dilemparin apa namanya? Itu kaleng-kaleng. Oh iya. Iya. Kok bisa sih? Yang pada anjing yang bocah-bocah itu. Bocah-bocah atas emang kayak gitu, orang-orang atas emang kayak gitu. Dan sekarang kita jumpa di segmen WIB, waktunya Indonesia Berita. Oh, ceritanya latihan kita nih. Iya. Oh, oke. Teng. Pampa. Superman. Salah ya. Kembali lagi di Waktu Indonesia Berita dan kembali saya di sini Semi dan juga partner sebelah kiri saya Dimas. Parabet. Oh iya. Di sini kami sudah disediakan oleh wangsit yang ditemukan oleh Dimas beberapa berita yang hangat belakangan ini dan kami akan membacakan untuk kalian semua para penonton malam paling hansip di Waktu Indonesia Berita. Anjir, keren sekali. Berita. Rita. Rita. Ita. Ta. Aduh, gatel banget gue digigit nyamuk gitu. Nah, berita yang pertama. Jeng. Banana. Ingat aja jokes Nofes. Langsung saja pemirsa. Ini dia yang namanya berita dalam wow. Ini ada berita pertama kita baca ini. Apa tuh? Lu yang bacain pertama. Kebakaran pabrik di Bogor. Ayam ini selamat setelah sembunyi di loker. Hah? Kok bisa sih ayam ini selamat dari kebakaran Bagus. yang namanya gede-gede itu? Kebakaran besar, gede. Kebakaran besar. Iya. Gede, lain gede, bukan dong. Oh iya. Berarti ada kebakaran pabrik di Bogor dan ayam ini selamat setelah sembunyi di loker. Oh, kok bisa ya? Kenapa bisa ya? Coba kita baca dikit nih. Lokernya kuning lagi kayak loker di kantor nih. Jangan. Oh bukan. Bukan. Ini ada pistol-pistolnya tuh. Tapi ayamnya bisa selamat ya? Kok bisa ya? Bingung gua. Oh, gua kira ada Q, dia begini-begini. Gua kira ada Q baru. Enggak, itu emang Terdapat kejadian unik dalam peristiwa kebakaran pabrik pembuatan aluminium foil di Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, di mana seekor ayam selamat dari kepungan api dan bersembunyi di dalam loker. Wah, dia dikepung. Oh, jadi ini api. ayam punyanya Pak Slamet. Di mana seekor ayam selamat? Enggak gitu bacanya. Di mana seekor ayam selamat. Oh, Iya. jadi dia selamat dari sebuah kebakaran ini. Iya, dia dikepung iya. oleh api dan dia bersembunyi di dalam loker. Wah, lu mau kemana lu? Gitu kan apinya ya. Ayamnya main PUBG. Kalau berani jangan keroyokan lu, kata ayamnya. Wah, anjing. Iya. Gimana? Akhirnya dia masuk loker. Iya. Ayam, sini gitu. Oh, iya. Aku akan membantumu menyelamatkanmu dari kepungan api-api itu, kata lokernya gitu kan. Iya. Baiklah, terima kasih loker. Dia masuk ke dalam loker dan bersembunyi di dalam loker. Akhirnya begitu, Pak. Dia selamat Pak. makanya. Selamat dia. Selamat ya, kata apinya gitu. Kamu berhasil selamat dari kepungan kita, kata apinya. Itu. Oh, ternyata game, prank ya. Iya, game. Nama gamenya ayam bakar. Ayam bakar suka ngumpet-ngumpet. Gitu. ABSNN. Iya. Iya. Suka ngumpet-ngumpet. Iya. Nah, ini ada lanjutannya. Dalam video yang diterima MNC Portal terlihat Kapolsek Gunung Putri Kompol Bayu Trinugraha mengambil ayam tersebut dari dalam loker, nasi, sambal serta Bukan dimakan. terlihat suasana di sekitar enggak dimakan. Bukan. Gue Beda. kali gitu kan. Enggak. Dah, ayam bakar nih gitu. Bukan selamat. Oh iya. Bukan ayam bakar pas selamat, bukan. Kali aja. Kali. Bukan terlihat suasana di sekitar sudah hangus terbakar, tapi ayamnya selamat. Wah, keren banget. Oh, jadi ceritanya udah apinya
padam nih ya Iya. kan, padam polisi datang nih, Iya. Pak Bayu nih tadi Pak Kompol Pak Bayu nih, Kompol Bayu Trinugraha nih datang Iya. buka loker kan ceritanya. Iya. Set, kok bisa tahu tapi ada ayam di situ ya? Dia Nggak, maksudnya dia nyimpen. kenapa tertuju ke situ gitu? Ya mungkin karena kan wah loker-loker nih siapa tahu ada Apa ayamnya emang orang penting, dia backingannya polisi-polisi, ya kan? Nah, siapa tahu di dalam loker dia, aku harus pergi dari loker ini, gitu kata ayamnya kan? biasanya. Aku nggak bisa di sini terus. Iya. Dia telepon tuh, ya kan? Tolong bantu saya, dibuka tuh ayam, diselamatin sama ayamnya. Terima kasih Pak Bayu katanya gitu. Oh iya. Biasanya emang kan kalau misalkan udah kalau nama istilah kata nih kalau misalkan Iya. kalau misalkan dikepung kan berarti terpojok ya. Iya. Situasi terpojok biasanya kalau terpojok itu ada aja tuh tempat sembunyinya tuh. Kalau ayam kan di loker. Kalau orang biasa di hotel. Oh, Iya. ini sih bener sih. Di hotel. Tapi pas sidang baru dateng. Oh, bilangnya gitu mah, ya? Iya bilangnya mah di penjara. Dan gitu ditahan. Lu bantuin dong jangan hahak doang lu biar gua aman. Iya Takut benar nih. benar. Benar. Biasanya pada ngumpetnya di hotel-hotel. Iya. Kemarin kan saya habis dari hotel juga, Pak. Wah, iya. Itu sebenarnya saya lari. Oh, lari dari Parojak. Parojak, Nyari-nyari. RT sini nyari-nyari gua. Iya. Gua mau ini dulu kayak anak-anak zaman sekarang gitu, Pak. Apa staycation gitu, gua bilang. Staycation. Ada dulu, Pak. partnernya. Nggak ada kebetulan. Ngapain staycation gak ada Ya, partnernya? kan ini healing self. Healing Self. tai kucing. Enggak dong, beneran healing gua. Enak banget gua ngeliatin keluar jendela gitu. Ada pemandangan MRT gitu. Dari situ gua nambah wawasan baru. Apa tuh? Gue selama ini bingung kan, MRT nih turunnya gimana ya? Ya. Kan ada pangkalannya tuh dia tuh, ada yang namanya burung gua bunyi. Oh beneran. Ada pangkalannya kan dia kan. Gue bingung cara dia turun gimana nih. Oh ternyata gue pikir selama ini dicomot gitu Pak. Terus taruh bawah, taruh bawah gitu. Ternyata emang ada jalurnya. Mainan gitu. capit itu. Siapa yang di TikTok tuh? Kalau gitu kita lanjut aja. Berhubung itu Anjing, kan. lagi ngomong dipotong. Ketika diambil, ayam berwarna hitam tersebut terlihat masih dalam kondisi hidup dan sehat. Ayam pun masih bersuara ketika diambil oleh polisi. Hampir jadi ayam panggang. Stres, dia sembunyi, nggak tahu mau lari kemana. Kata Bayu dalam video dikutip MNC Portal, Jumat 19/8/2022. Wah, kita kompak sekali. Iya. Bagus nih kayaknya, ntar lagi kita masuk ke acara ini nih, gantiin Jeremy Tetot. Wah, tetot. Salah mulu deh. Iya. Baca Hampir jadi juga. ayam panggang deh. Berarti dia selamat. Selamat ya, alhamdulillah dia itu Iya. sujud syukur ayamnya katanya Iya. denger-denger. Tapi bisa ya? Apa? Ini yang ngomong kayak gini siapa nih? Nah, Oh, hampir jadi ayam panggang. Stres dia sembunyi, nggak tahu mau lari kemana kata Bayu. Kok Pak Bayu bisa tahu tapi ya? karena namanya polisi itu dia pasti tahu yang terbaik untuk rakyatnya. Oh, instingnya kuat ya. Instingnya kuat. Wah, set. Iya ada masalah. Kita harus selesaikan. Gitu. Iya benar Kan benar. Polisi Indonesia kan terbaik. Betul harus Ya dong. diapresiasi Iya. kepolisian Republik Indonesia ini betul. Betul. Shopee 99 mulai 18 Agustus ada iklannya Pak. Kali masuk kita. Ini ada berita lagi nih. Ini Nah, ada berita Wah, lagi ini- kan bener. Nih, berarti bener nih. Ini wangsit yang dikasih ke lu nih. Tujuannya buat lu berlatih menjadi presenter sebelum Pilpres diadakan. Oh iya benar ya. Pemilihan presenter. Bener. Ya kan? Sekarang berita kedua, bacain yo. Minta turun hujan. Wali kota ini nikahi buaya. Wow. Unik ya. Aduh. Tar. Ini hujan nih. Hujan. Hujan kan. Dia minta turun hujan. Ceritanya nggak hujan nih. Iya, nggak hujan. Aduh panas banget. Warga Meksiko ku gitu kan. Aku geras California sekali. hari ini panas Meksiko, sekali. Meksiko. Oh, Meksiko. Meksiko ini Meksiko. Mexico. Iya. Wali kota Mexico. Wah, gerah banget Pak gitu kan. Dia mungkin pada protes-protes demo-demo gitu kali kan. Demo-demo Pak, kenapa negara kita tidak diturunkan hujan-hujan ini Pak, katanya Iya. gitu kan. Makanya mungkin wali kotanya dapat wangsit kali dia, suruh nikahin buaya. Pas tidur dibisikin nikahin buaya. Iya, makanya dia nikahin buaya. Tapi enak ya, berarti warga-warga sana didengar gitu Pak. Apanya tuh? Ininya Aspirasinya. gitu didengar sama pemimpinnya gitu. Oh, Pemimpinnya rela melakukan apapun demi turun hujan, warganya. iya demi kebaikan warga. Kebutuhan warganya hujan. Iya, dilakuin apa aja. Mikir gimana ya biar warga gue seneng lagi ya. Dia minta Wangsit, wejangan. wejangan. Cari yang namanya apa namanya itu? Apa?
Kerimbat. Bukan, Pak. Bukan. Tebak, ayo ngapain sampo. gua? Tebak gua ngapain? Sampo. Basket. Salah. Bukan. Bukan. Takut. Salah. Gitu. Bukan. Salah. Apa? Main drum. Kok bisa? Oh, baru mau mulai main drum, benerin drum. Salah lu. Iya. Nggak jago lu. Iya. Nah, Tapi kan hujan sama buaya nggak ada hubungannya gitu loh. ada apa hubungannya? Buaya kan dia hidup di dua alam. Air sama darat. Iya. Kan? Nah, si bapak ini kemungkinan nih kan, si bapak ini. Siapa namanya itu? Siapa namanya itu? Pak siapa? Wali kota San Pedro, Victor Hugo Sosa. Iya. Pak Victor Hugo Sosa ini mungkin kan dia kan manusia kan, manusia kan di darat kan, buaya lebih sering di air. Iya. Nah, berkesinambungan lah mereka tuh nikah tuh, ya kan? Iya. Turunlah hujan. Dar, gitu. Oh, anaknya tuh hujan tuh. Itu Iya, dia Pak, iya, maksudnya iya. Pak. Masuk. Nah, Nggak tahu masuk akal atau enggak, iyain aja dah, udah jadi berita. nih, wali kota di Meksiko menikahi buaya berumur 7 tahun dalam upacara tradisional. Pernikahan tak biasa ini bagian dari ritual untuk meminta turun hujan. Tuh gitu. Foto Ayuntamiento Di San Pedro Huamelula ya. Huamelula. San Pedro Huamelula, seorang wali kota di Meksiko menikahi buaya dalam upacara tradisional yang penuh warna. Pernikahan ini bagian dari ritual untuk meminta alam menurunkan hujan. Hujan, Berarti emang hujan, ritualnya begitu. gitu pakai tanda tanya lu. Hujan. Menurunkan hujan, gitu. Menurunkan hujan. Gitu. Hujan, pergilah, datanglah. Berarti ritualnya lain. begitu. Ritualnya di sana begitu harus berarti. Oh, tapi tetap gak ada korelasinya. Biasanya buaya tuh susah dapet. Apa? Susah dapat apa? Enggak lagi, nggak dapet titik tengahnya tuh, lucunya tuh. Kayak gimana kalau kita ganti berita ya daripada gua nggak lucu. Ganti berita nih. Ganti berita aja. Udah, kita ganti beritanya dulu. Daripada gua nggak digaji ntar nggak lucu. Iya benar. Iya. Nah, ada lagi nih berita-berita yang menarik perhatian warga-warga Indonesia ini. Wow, amazing Nggak usah sekali. diulang. Sekali aja. Nih, gua bacain. Protes. Hah? Protes. Oh, iya. Protes. Manusia kawin dengan hewan. Kantor DPRD Gresik dikirimi kambing. Kok bisa ya? Kok bisa? Siapa yang menikahin binatang? Protes manusia. Tadi kan di Meksiko jelas. Iya. Nikahin buaya Iya. demi keperluan ritual nurunin hujan. Nah, ini kalau nikahin hewan di Indonesia nurunin apa? Nah, makanya kita baca Mau dulu nurunin nih yang beritanya. itu. Hah? Mau nurunin yang itu emang. Mungkin emang udah waktunya ada yang diturunkan Pak di Indonesia Pak. Oh. Gitu Pak. Contohnya Pak. Contohnya. Bantuan-bantuan, dana-dana kan banyak orang-orang kesusahan di sini kan masih banyak tuh gitu. Ya, turunin standar para lelaki di mata wanita. Iya, gitu. Mungkin BBM kan berita-beritanya kan mau naik-naik gitu kan, Iya, minta diturunin iya, gitu. iya, Banyak iya, yang harus diturunkan di negara kita ini Pak sebetulnya. Iya. Cuman saya nggak bisa menyebutkan satu persatu ya karena durasi Iya. dan biar aman juga ya. Nah, Gresik. Puluhan warga Gresik menggelar aksi unjuk rasa mendesak agar 2 oknum anggota DPRD yang terlibat dalam ritual pernikahan manusia dengan kambing diberikan sanksi. Dalam aksinya, massa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi Warga Cerdas atau AWC membawa seekor kambing masuk ke lobi kantor DPRD Gresik. Selain mengirimi kambing, massa juga membawa sejumlah poster protes. Wah, gua kira poster band. Waduh. OI. Orang Indonesia. Koordinator aksi AWC, koordinator aksi AWC Sahrudin mengatakan koordinator gue masukin nyamuk mulut ini. Koordinator aksi AWC Sahrudin mengatakan keterlibatan 2 oknum anggota DPRD Gresik dalam ritual pernikahan manusia dengan kambing itu telah mencoreng nama baik Gresik dan lembaga perwakilan rakyat katanya. Tapi aneh juga sih, nggak masuk di Aneh, akal. iya, makanya Kacau, kayak kebal tembak gitu kan nggak masuk akalan. Kebal tembak. Ada kebal tembak, Oh, ada ya? nggak masuk akal kan?
Iya sih. Buat nantangin orang kebal-kebal tembak. Iya di Indonesia emang nggak bisa tuh nembak-nembak kalau misalkan bukan aparat kan. Iya. Nggak ada kepentingan buat megang senjata ya nggak boleh dong asal tembak-tembak. Di sini nggak ada yang kebal tembak, Pak. Ada ya? Kebal hukum. Wah. Waduh, bahaya ya. Obrolan kita makin malam makin bahaya ya, Pak. Oke. Berita selanjutnya. Kita lanjutkan. Waduh. Tapi kali ini di prompter. Sepertinya berita yang menarik. Wah, menarik nih. Nggak ada di tab soalnya. Iya, Baru Pak. dicari nemu. Hah? News update. Oh, breaking news. Teng 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 teng. Oke, kita baca bersama-sama. Itu Doraemon. Salah ya? Bukan. Iya. SpongeBob. News. News update. News update. Update. Tereng tereng tereng. Polisi Polsek Kembangan minta maaf usai viral. Bicara ke pohon dulu. Maksudnya gimana sih? Polisi Polsek Kembangan minta maaf usai viral. Bicara ke pohon dulu. Gitu kali maksudnya. Apa gimana sih? Bicara dulu. Bicara ke pohon dulu. Mungkin ada kasus yang viral kali. Ini bikin beritanya juga nggak ada tanda bacanya, Pak. Iya. Jadi kurang jelas. Apakah dia bicara ke pohon dulu? Coba gitu. ya kita kan nggak ngerti, kita baca detailnya. baca detailnya. Jakarta. Perlakuan anggota Polsek Kembangan kepada wartawati yang melakukan peliputan sempit. Sempat menuai kecaman. Polisi tersebut sempat melontarkan pernyataan bicara dulu sama pohon kepada wartawati yang hendak melakukan wawancara. Oh, gitu. Bicara sama pohon emang kenal nyari wangsit juga. Gak tahu nih. Mungkin kali ya. Kenapa emang? Dia mau buka mie ayam wangsit. Pangsit. Salah. Tak ingin berlarut-larut, Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pasmarois bersama jajaran Polsek Kembangan mendatangi kantor media tempat wartawan tersebut bekerja di dalam Kebon Siri, Jakarta Pusat. Polisi yang viral bicara bersama pohon juga hari dalam menyampaikan permintaan maaf. Selama ini ini ntar bisa dilambatin kok di YouTube. Enggak usah, capek orang nontonnya. Tapi enggak masuk akal juga ya. Kenapa sih orang-orang sih? Gak tahu Pak, tapi kan polisi Indonesia kan apalagi mungkin lagi namanya kan polisi juga manusia. Iya, bisa melakukan kesalahan. Lagi banyak tapi kan emang mereka lagi melakukan tugas yang tugas mereka sebaik-baik mungkin pusing. Kayak ini wartawati yang salah, wartawatinya. Wartawatinya ganggu. Orang lagi pusing ditanya-tanya. Iya, mungkin bicara sama pohon dulu. Saya lagi sibuk. Saya lagi sibuk sana bicara sama pohon dulu, maksudnya biar dia nggak gabut nungguin sambil nunggu bapaknya selesai. Atau gitu. Mungkin maksudnya di pohon itu ada orang yang lebih kompeten untuk menjelaskan gitu. Kamu bicara ke pohon jubirnya dulu. gitu. Kadang berita-berita di Indo kan suka dipotong-potong tuh. Mungkin maksudnya Pak Polisi bicara ke pohon dulu. Di sana ada yang lebih kompeten gitu kali. Tapi dipotong kata-katanya kan. Jubirnya pohon. Oh iya, bisa jadi. Bisa jadi nggak ada yang tahu. Itu bicara sama pohon. Iya. Pohon Pak, iya namanya pohon. Namanya pohon gitu kali maksudnya. Mungkin kan nggak mungkin dong polisi kita, apalagi polisi NKRI gitu, Polri, nggak mungkin. Aneh-aneh nggak mungkin lah. Nggak perlu minta maaf juga Pak, tenang Pak. Nggak perlu minta maaf, nggak perlu. Aman Pak. Yang salah wartawatinya. Wartawati yang salah Pak. Kalau ada apa-apa saya telepon Bapak ya Pak. Iya, emang jurnalis Indonesia kan kadang suka gitu. Saya bacain lagi nih Pak, ada lagi Pak. Aneh tapi nyata. Burung-burung pun bernyanyi. Bukan. Burung ini ditangkap, cakep, dan dipenjara oleh polisi. Enggak. Bukan pantun. Bukan, nadanya jangan begitu, baca ulang. Aneh tapi nyata. Burung-burung ini ditangkap dan dipenjara oleh polisi. Wow. Kok bisa? Ditangkap karena dituduh mata-mata. Wah, aneh sekali. Ini di mana beritanya nih, Pak? Nggak mungkin dong di negara kita makan. Mungkin. Mungkin. Bisa. Karena di film-film nih ya, di film-film tuh yang namanya mata-mata tuh kita nggak ada yang tahu kayak gimana bentukannya. Benar. Siapa tahu nih burung emang mata-mata. Iya benar. Siapa tahu kan lu nonton Indosiar nggak sih? Nonton. Di Indosiar tuh orang bisa jadi naga. Iya. Orang bisa jadi elang. Bisa jadi cilok. Dimakan nggak bisa. Namanya kan hidup nggak ada yang tidak mungkin Pak. Orang bisa jadi buaya juga. Oh iya. Iya, tiba-tiba ngechat kan nanti kamu sibuk gak gitu. Ada yang tiba-tiba nggak bisa denger Pak.
Wah, gimana tuh contohnya? Jadi contohnya kayak misalkan ada panggilan-panggilan apa dia, gue nggak denger gitu. Nggak datang gitu, Pak. Iya. Orang ada yang bisa tiba-tiba sakit. Oh, saya lagi sakit gak bisa datang. Iya. Tuh, ditangkap karena terlalu sering berkata kasar. Daripada berkata bohong. Iya. Satu lagi berita soal penangkapan burung yang berlangsung di India, Perindavan Pak ini Pak. Pada tahun 2025. 2015. Polisi di negara bagian Maharashtra menangkap seekor burung kakatua yang bernama, waduh, adik-adiknya pasti nggak terima nih. Nggak terima, nggak bisa. Kakaknya ditangkap kayak gini nih pasti pada protes nih, dedenya, ya kan, kakatua, dede gemesnya, ya kan, adik-adiannya, baby los GPS-nya, nggak bisa. Pasti kakakku kemana? Tuh, mengucapkan kata-kata kasar kepada seorang wanita tua yang bernama Jambai. Lu bayangin gak sih burung nih kan? Ada perempuan tua. Apa yang bakal diomongin sampai ditangkap? Fuck you gitu apa gimana? Fuck you. Nggak mungkin, kurang kasar. Keriput gitu apa gimana sih? Alot gitu. Aneh banget. Kakak tua kan ngomongnya biasanya sepatah dua kata patah. Sepatah dua patah kata kan? Iya kan? Sekepatah gitu. Alot gitu. Ya alot, ya udah alot gitu kali ya. Bisa makanya nggak terima kali dia. Iya, sakit hati dilaporin. Tangkap burung. Bisa. Nah, ada lagi tuh. Aneh tuh. Di mana nih? Lama jomblo. Pria ini jatuh cinta pada boneka dan akan menikahinya. Wah, aneh banget sih. Kenapa ya orang-orang mungkin karena udah nggak ada ini kali Pak, nggak ada yang mau kali ya. Iya. Terus mungkin dia lagi mati rasa atau terlalu sering disakiti Pak. Wah, iya kan? Kadang Pak, yang namanya orang traumanya itu dia nggak ketahuan, nggak bisa dilihat. Iya. Pelariannya ke boneka. Kayak saya contohnya ya kan, saya cukup trauma Pak dengan pengalaman kisah cinta saya Pak. Trauma, makanya saya belum bisa untuk membuka hati untuk orang-orang baru yang sedang mendekati. Di SKS lu bilangnya udah bisa buka hati lu. Hah? Di SKS lu bilangnya udah bisa buka hati lu. Bisa Pak. Oh iya. Cuman kayaknya kalau untuk yang namanya berhubungan gitu kayaknya belum bisa dulu Pak. Kenapa gitu? Karena saya masih merasakan belum butuh banget Pak. Wah, gitu Pak. Masih bisa coli ya? Enggak coli juga. Bukan. Belum butuh banget, cuman kalau emang ada gitu ya ayo gitu. Iya. Kan kita kan sebagai manusia tetap makhluk sosial. Iya. Butuh yang namanya teman curhat, teman ngobrol ya kan? Itu. Tapi gitu, ya, kesimpulan yang bisa gue ambil di malam ini nih, obrolan kita malam ini dan dari wangsit yang lu temuin nih, ternyata berita-berita yang beredar di luaran ini tuh nggak semuanya penting. Kenapa gitu? Ya nggak semuanya penting, kayak tadi burung ditangkap. Apa pentingnya buat kita? Dan itu beritanya dari luar negeri. Iya ya. Tapi berita Indonesia. Beritanya bahasa Indonesia gitu, disajikan untuk orang Indonesia. Iya sih. Berarti kan nggak semua berita penting. Benar. Iya, padahal lebih baik. Berita-berita di sini kan lebih penting ya. Iya, harusnya kayak contohnya gitu ya yang ada yang namanya tuh, ada tuh dia dipanggil gitu tapi nggak nengok gitu, pura-pura nggak denger. Ada yang dia abis main-main petasan terus ditangkep gara-gara luka orangnya kan. Kayak terakhir gue lihat berita yang nggak penting tuh, katanya ada yang bilang mau bikin fatwa haram buat orang-orang yang beli bensin non subsidi. Bensin subsidi itu haram tuh beli tuh. Wah, aneh banget. Nggak penting kan? Nah makanya Pak, daripada capek-capek belajar jadi presenter, udah jadi hansip aja. Syukurin apa yang ada. Hansip itu anugerah. Iya. Nggak boleh Pak ngerasa nggak bersyukur gitu. Iya sih benar sih. Tapi tadi kan gue habis muter ya. Sempet ngobrol sama bapak-bapak di sini belakang nih, yang apa namanya? Yang jualan nasi goreng. Oh, Pak Jali. Oh iya. Pak Jali. Katanya warga situ ada yang. Kenapa Bang? Kenapa Bang? Pak, tadi saya nyari tab saya. Saya titip ke Pak Wang. Pak Wang? Iya. Nggak ada tab kan? Iya. Tab nggak ada, kita ada nemu. Mereka apel. Apel mah pasar pagi-pagi belum buka. Tadi saya kan belakang sana. Saya emang bukan warga kompleks sini. Nggak ada di sini, tab nggak ada. Ke Pak Wang. Ipet ada Ipet. Ipet ya maksud saya. Saya CDLI. Oh, itu bisa. Itu bisa tuh. Itu tadi bisa.
Contoh. Contoh. Iya Pak, iya Pak. Tadi saya iPad saya warna hitam. Saya titip ke Pak Wang, Pak Panjang Wangsit. Oh, gitu. Nggak ada sih Pak di sini Pak. Kebetulan. Nggak ada ya? Nggak ada sih. Oke deh. Mana ada iPad di sini? Makasih ya, Pak. Nggak ada Pak. Nggak ada Pak, masa Cari ada? lagi aja siapa tahu. Nggak ada iPad di sini. Nggak ada, nggak ada. Di sini nggak ada iPad. Produk closing. Iya, nggak ada. Coba cari situ. God suka ada yang kesedot hilang soalnya. Siapa tahu di situ. Tadi kan gue, iya. Iya, Tadi udah. gue lagi cerita Pak. Hah? Tadi gue ngobrol sama Pak Jali, katanya di belakang, orang belakang, apa namanya, berantem, baku Hantam. pukul, laporin kan. Harusnya dia jadi tersangka Pak, tapi bebas bersyarat akhirnya Pak. Padahal tuh orang yang dipukulin udah wah luka-luka, keluarganya tuh sakit hati gitu, tapi dia bebas bersyarat. Kok bisa ya kayak gitu-gitu ya? Saya nggak tahu. Tanggung jawab sama yang diomongin. Ya, saya nggak tahu berita itu. Saya jarang, saya main Mobile Legends doang kerjaan saya. Udah, Jadi gitu teman-teman nih, pemirsa semua. saya nggak Tadi- berani. Udah. Orang gue lagi cerita, kagak ada yang mau ini apa. Kok tapi bisa ya orang-orang, maksudnya udah kena gitu ya jadi tersangka, kok bisa bebas bersyarat ya? Nggak beres nih. Lewat sana ada tukang bakso, nggak tahu. Tukang bakso. Enak kali bakso ya? Enak tuh bakso tuh. Ketemu. Baso. Wah, itu dia baksonya tuh. Beli dulu ah. Kak, gue mau palakin aja dah. Kalau dia nggak mau ngasih, gue pukulin. Kan sekarang enak. Kalau dipukulin gitu, berhukum gitu udah bisa bebas bersyarat. Bang, masa bang?